Setelah Dirjo ini dibawa ke rumah sakit, ternyata dia mengalami kelumpuhan atau stroke. Dan Sardi pun di sini bingung. Tumbal itu harus besok malam Jumat, sedangkan si Dirjo malah sakit. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Aku bingung sendiri. Dan di situ si Sardi pun kebingungan sendiri. Sampai akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Free, tentunya di channel YouTube Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan kesehatan tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pesugihan uang goib. Cerita ini dikirimkan oleh salah satu subscriber. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Sardi dan Dirjo ini adalah dua orang sahabat. Walaupun kini dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, tetapi mereka berdua masih bersahabat seperti ketika mereka masih muda. Mereka berdua ini bekerja di salah satu pabrik roti. Mereka berdua ini suka menghayal. Bagaimana nanti pas mereka berdua itu sudah sukses, sudah kaya. Mungkin itu cara untuk mereka berdua menghibur diri. Karena mereka berdua itu sudah terlalu capek atau terlalu lelah menghadapi dunia ini. Apalagi ditambah perkembangan zaman, kemajuan zaman, membuat bahan-bahan pokok, makanan, dan lain sebagainya semakin naik tinggi. Tetapi upah kerja mereka itu tetap saja. Ya mungkin bisa dikatakan cukup, tapi tidak bisa untuk membeli apa yang mereka inginkan. Di suatu waktu, si Sardi ini bicara dengan si Dirjo. Jo, kamu gak capek hidup kayak gini terus? Kapan ya kita bisa kayak orang-orang? Kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, kita bisa ajak jalan-jalan keluarga kita. Sar, kita itu sebenarnya kan sudah cukup. Tinggal kita saja yang belum pandai bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, kita itu tidak akan mengeluh seperti ini. Ya aku tahu, Jo. Tapi apa kamu yang gak pengen hidup yang lebih berkecukupan? Maksudnya bisa dibilang lebih. Kalau ini ya alhamdulillah kita udah cukup, tapi kan kita nggak lebih. Mendingan kita pakai pesugihan aja. Gus, kamu ngawur, Sar. Ya aku bercanda, masa aku beneran mau pakai pesugihan? Nggak ada kamusnya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun kita cukup kayak gini, yang penting berkah. Ya kan, Jo? Lah, itu tahu kamu, Sar. Lewat bincang-bincang tadi siang itu, pada malam harinya si Sardi ini kepikiran. Wah, apa ada yo pesugihan yang nggak pakai tumbal? Akhirnya dia cari-cari informasi, dan ternyata dia mendapatkan info katanya ada pesugihan yang tanpa menggunakan tumbal. Dan itu adalah pesugihan uang gaib. Nah akhirnya si Sardi ini pun menceritakan sama si Dirjo. Jo, aku ada info. Info apa, Sar? Ini loh, ada pesugihan uang gaib. Itu tanpa tumbal. Kamu ngapain sih? Dari kemarin bahas itu terus. Bahas pesugihan terus. Emangnya kamu mau coba? Gak gini, Sar. Misal ya, kalau aku mau pakai pesugihan itu, aku minta tolong kamu ya. Kamu temenin aku ke sana, ke tempatnya. Ah, aku gak mau. Males, itu dosa. Kamu harus ingat Tuhan. Jangan kayak gitu, Sar. Udah, kamu kan gak ikut. Kamu itu cuma nemenin aku. Nanti kalau aku berhasil, kamu dapat berapa persen deh. Aku kasih buat kamu. Nanti kamu tak beliin mobil, kalau gak motor. Ya, kamu mau ya? Ah, udahlah, gampang. Ayo, kerja lagi, kerja. Dan pada obrolan siang hari itu di tempat pekerjaan si Sardi dan si Dirjo, mereka pun membahas tentang pesugihan uang goib itu. Dan pada malam harinya si Sardi ini ternyata beneran dia itu berkemas-kemas baju-bajunya. Lalu ditanya oleh si Dirjo, Sar, kamu mau kemana? Lah kamu ini gimana, Jo? Aku kan udah bilang tadi siang, aku mau ke tempat pesugihan. Kamu harus nemenin aku loh.
Waduh, ternyata kamu beneran toh. Iya, Cok. Aku beneran. Kayaknya aku udah capek banget hidup kayak gini. Ya nggak apa-apa lah, iseng-iseng dulu aja. Kita datang ke sana, nanti kan kita tahu sebenarnya pesugihan itu seperti apa. Dan beneran ada tumbalnya apa enggak. Kalau tumbalnya emang nggak ada, aku mau ambil lah. Daripada harus kayak gini terus. Kita capek terus, sengsara terus, tapi dapat uangnya cuma pas-pasan. Ayo cepetan, kamu ikut aku, Cok. Kamu temenin aku loh. Singkat cerita, akhirnya si Dirjo ini yang awalnya tidak mau menemani si Sardi, karena si Dirjo ini mengira bahwa si Sardi itu bercanda. Tetapi ternyata si Sardi ini beneran pengen mencoba pesugihan itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berangkat pada malam hari itu menggunakan travel. Dan sesampainya di sana, mereka berdua bertemu dengan juru kuncinya. Memang benar, menurut juru kuncinya, pesugihan ini adalah pesugihan yang paling mudah. Dan ritualnya pun tidak harus berada di tempat-tempat angker atau lain sebagainya. Ritualnya sendiri itu di tempat juru kuncinya. Ada satu ruangan yang di situ adalah tempat untuk ritual para pasien atau para si orang yang akan mencari pesugihan tersebut. Bah, apa beneran, Bah? Ini nggak ada tumbalnya? Mana ada pesugihan yang nggak ada tumbalnya? Loh, Mbak, tapi kata temanku, katanya nggak ada tumbalnya di sini. Bukan seperti itu. Di sini tetap ada tumbalnya. Tetapi tumbalnya itu kamu bisa memilih. Kamu bisa menargetkan siapa yang akan ditumbalkan. Kamu nggak harus bertapa di luaran sana, di hutan, di kuburan, atau di gunung. Tapi cukup di kamar, di ruangan saya. Ternyata si Sardi ini tetap tertarik. Karena mungkin dia sudah diberikan omongan-omongan manis oleh si juru kunci tersebut. Beda dengan si Dirjo. Si Dirjo ini masih tetap takut. Ayo Sar, kita pulang aja. Ngapain sih cari pesugihan-pesugihan kayak gini? Ya terserah kalian itu. Kalau kalian pengen kaya, ya ayo aku bantu. Aku cuma bisa bantu. Tapi kalau kalian pengen pulang, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Aku yang nggak ada untungnya juga. Iya mbah, aku minat kok. Terus persyaratannya apa aja mbah? Di sini itu nggak neko-neko. Kamu cukup cari sesajen, terus nanti kamu lelakon di kamar itu selama 12 hari. Mulai jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Siangnya ya terserah, kamu mau kerja, kamu mau tidur. Yang penting jam 12 malam sampai subuh itu kamu dilarang tidur. Jika kamu berhasil di malam ke-12 itu, kamu bakalan melihat uang yang sangat banyak. Loh mbah, terus misal uang itu banyak terus aku bawa pulang, habis itu aku nggak ada uang lagi. Ini nih, manusia emang serakah. Kalau kamu udah bawa uang itu, nanti pada saat uang itu habis atau mendekati uang itu habis, nanti ada petunjuk lewat mimpi kamu. Kamu itu bisa mengambil uang dimanapun. Seperti yang ditunjukkan dalam mimpi kamu. Waduh mbah, kalau ini aku mau mbah. Singkat cerita, akhirnya si Dirjo yang awalnya tidak mau, akhirnya dia pun ikutan lelakon dengan si Sardi. Karena persyaratan yang tidak berat, si Dirjo pun akhirnya tergiur. Dan akhirnya mereka berdua pun mulai bersemedi di dalam ruangan dari juru kunci tersebut. Dan pada malam 12 ternyata benar saja, mereka berdua itu sangat bahagia, sangat senang sekali. Karena mereka berdua itu melihat ada tumpukan uang yang sangat banyak di dalam ruangan yang mereka bersemedi. Bahkan mereka berdua pun seperti orang gila karena sangat terlena dengan banyaknya uang yang ada di situ. Singkat cerita akhirnya mereka berdua pun pulang. Tetapi mereka berdua ada yang lupa ditanyakan, yaitu mengenai tumbal. Siapa yang akan ditumbalkan, kapan mereka harus menumbalkan orang tersebut, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita 1 tahun pun berlalu. Dan uang dari mereka berdua ini habis. Mereka sudah mempunyai mobil, motor, rumah yang besar, dan usaha banyak sekali. Dan pada suatu hari si Dirjo ini didatangi sesosok makhluk lewat mimpinya. Dan makhluk itu memberitahu bahwa si Dirjo dan si Sardi harus mengambil uang di sebuah jembatan yang sudah ditunjuk dalam mimpinya tersebut.
Tetapi makhluk itu di dalam mimpinya si Dirjo, ia mengatakan bahwa ia ingin tumbalnya besok pada malam Jumat Kliwon. Dan pada saat Dirjo mimpi, ini adalah hari Rabu, yang artinya sebentar lagi tumbal itu harus ada. Dan setelah mimpi itu, si Dirjo pun terbangun dan dia memikirkan apa yang ada dalam mimpinya tersebut. Pada keesokan harinya, si Dirjo ini datang ke rumah si Sardi. Dan dia menceritakan bahwa dia didatangin oleh makhluk yang masuk ke dalam mimpinya. Makhluk tersebut meminta tumbal untuk malam Jumat Kliwon nanti. Dan si Sardi pun bingung dan kaget. Siapa yang akan ditumbalkan? Karena selama ini mereka sudah tidak memikirkan itu. Karena mereka sudah terlena dengan adanya uang yang banyak itu. Akhirnya mereka berdua pun lupa dengan keharusan mereka untuk memberikan tumbal kepada makhluk di pesugihan uang goib itu. Aku bingung, Sar. Gimana ya? Aku kayaknya nggak tega mau numbalin orang lain. Aduh, aku juga bingung, Cok. Gimana ya? Seharusnya dulu itu, Sar, kita nggak usah ambil ini, Sar. Akhirnya kita berdua bingung kayak gini. Aku bingung banget loh, Sar. Aduh. Dan di tengah-tengah bingungan mereka, ternyata si Dirjo ini, dia itu batin. Berkata dalam hatinya, aku tidak mau menumbalkan orang yang tidak bersalah. Lebih baik aku saja yang menjadi tumbal. Biarkan keluargaku menikmati uang itu, menikmati harta itu. Akhirnya setelah dia berbicara dalam hati, si Dirjo ini pun berkata pada si Sardi, Sar, bisa apa enggak ya? Kalau tumbalnya itu aku aja. Aku nggak pengen orang lain yang menjadi tumbal. Ah, kamu ini ngaco. Udah, nanti kita pikirin bareng-bareng. Kamu jangan kayak gitu ah. Aku nggak mau. Ini kan kita yang mulai bareng. Kita pun harus mengakhiri bareng. Udah, kamu nggak usah bingung, tenang. Ucap si Sardi. Lalu setelah mereka berdua bertemu ini, pada malam harinya istri si Dirjo ini menelpon si Sardi. Halo Pak Sardi. Loh, iya gimana Bu? Anu Pak Sardi, tolongin Bapak. Bapak habis jatuh di kamar mandi. Ayo bawain Bapak ke rumah sakit. Akhirnya si Sardi pun langsung lari menuju rumah si Dirjo. Karena rumah si Dirjo dan si Sardi ini tidak terlalu jauh. Dan akhirnya si Sardi ini membawa si Dirjo ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah Dirjo ini dibawa ke rumah sakit, ternyata dia mengalami kelumpuhan atau stroke. Dan Sardi pun di sini bingung. Tumbal itu harus besok malam Jumat. Sedangkan si Dirjo malah sakit. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Aku bingung sendiri. Dan di situ si Sardi pun kebingungan sendiri. Sampai akhirnya datanglah waktu malam Jumat Kliwon. Dan si Sardi ini belum menemukan tumbalnya. Dan tiba-tiba bunyi handphone dari si Pak Sardi ini. Ternyata yang menelpon adalah istri dari Pak Dirjo. Halo Bu, gimana Bu? Pak Sardi, aku minta tolong Pak. Waduh, ada apa tuh Bu? Anu Pak, Pak Dirjo udah nggak ada. Tolong Pak, tolong beresin rumah ya Pak. Ini jenazahnya akan segera pulang. Sontak setelah mendengar kabar itu, si Sardi pun langsung merasa lemas. Dan handphonenya pun langsung terjatuh ke lantai. Seperti dia tidak percaya. Singkat cerita, jenazah Pak Dirjo ini akhirnya pun dibawa pulang. Dan langsung dimakamkan pada malam itu juga. Dan pada malam hari itu juga, Pak Sardi bermimpi bertemu dengan makhluk yang ada dalam mimpinya Pak Dirjo kemarin. Dan di situ, dalam mimpinya Pak Sardi ini, Pak Dirjo itu sudah bersama dengan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Sardi. Terima kasih, kamu sudah memberikan saya tumbal, yaitu Pak Dirjo. Dan di situ, Pak Dirjo pun katanya melambaikan tangan dan berpamitan kepada Pak Sardi. Dan Pak Dirjo di dalam mimpi Pak Sardi ini menitipkan keluarganya untuk dijagakan oleh Pak Sardi. Ternyata Pak Dirjo ini setelah bertemu dengan Pak Sardi dan membicarakan bahwa dia ingin menumbalkan dirinya saja, pada malam harinya
Pak Dirjo ini kembali bermimpi dengan makhluk itu. Dan dia pun mengatakan kepada makhluk itu bahwa dirinya lah yang akan menjadi tumbalnya. Dia tidak mau menumbalkan orang lain. Dan akhirnya pun terjadi. Ternyata Pak Dirjo ini meninggal dan menjadi tumbal untuk kekayaannya diri sendiri. Dan cerita pun berakhir. Lewat cerita ini kita kembali belajar bahwasannya jika kita pandai bersyukur, kita tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif seperti itu. Intinya kita harus bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa buat kalian semuanya yang mempunyai cerita horor atau cerita mistis bisa kirimkan ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.